Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ulatihi wa dhurriyyatihi wa shuhabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah Husain Syahabul Qadir Jailani wa ila ruhiyani manhum bagi haji gandung dan rasul bin sastra kawiyun wa ila ruhiyani marhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi Korea desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim al-Fatihah. Inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah tina kesempatan sore iya ulang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina Masjid Baitul Hikmah, yang mana semoga seluruh kami orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumayan ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-40 yang berjudul golongan muqarrabin dan golongan abrar. Golongan muqarrabin dan golongan abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrati wa adamahu 'alaiha ma'atul amdati wala tasfikrinna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifina wala fajhatal muhibbina falawla waridu makana wid'un. Yang artinya, apabila kamu melihat seseorang yang Allah telah menjadikan kepadanya wirid dan dia selalu menjaganya, namun lama sekali datangnya pertolongan Allah kepadanya, maka janganlah meremehkan apa yang Tuhannya Allah telah memberinya, karena sesungguhnya kamu tidak mengerti tanda orang-orang makrifat atasnya dan keindahan orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka seandainya tidak ada warid karunia Allah, tentu tidak ada wirid, yaitu kedinasan di dalam menjalankan ibadah tertentu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam maqalah ini ada dua hal. Yang pertama, apa itu wirid?
Yang kedua, apa itu warid dan bagaimana hubungan di antara keduanya. Perlu kita ketahui yang dinamakan wirid itu adalah bentuk ibadah, bentuk kedinasan di dalam menjalankan ibadah tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar wiridan, sering kita mendengar wirid, tapi kita harus paham apa itu wirid. Karena wirid apa yang kita lakukan nanti itu akan mendatangkan yang disebut dengan warid. Sekali lagi, wirid itu adalah kedinasan di dalam beribadah tertentu kepada Allah. Contohnya apa? Wirid itu contohnya adalah ketika kita berzikir, baik zikir secara jahar yang dikeraskan maupun yang dibatin di dalam hati, yang dilakukan secara terus-menerus di dalam hati kita. Jika wirid itu terus-terusan diistiqomahkan, maka akan menghasilkan yang namanya warid atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Banyak hal yang diterima oleh seorang yang mengamalkan wirid. Salah satunya adalah hati yang tenang. Hamba Allah yang khas mendapatkan keistimewaan dari Allah ada dua macam. Yang pertama yaitu orang-orang muqarrabin, yaitu orang-orang yang telah membebaskan diri dari kepentingan duniawi untuk menekuni ibadah kepada Allah agar mendapatkan keridhaan daripadanya. Mereka ini disebut orang-orang makrifat yang mencintai Allah. Yang kedua, orang-orang abror, yaitu orang-orang yang masih memikirkan kepentingan duniawi, namun mereka taat sekali menjalankan ibadah kepada Allah dengan maksud agar memberi kedudukan yang tinggi di surga kelak. Mereka ini termasuk golongan zuhud dan abid. Ada dua golongan kondisi umat manusia. Yang pertama yaitu muqarrabin, yang kedua abror. Muqarrabin itu adalah kondisi ketika seseorang itu sudah fokus untuk beribadah kepada Allah, tidak lagi memikirkan urusan dunia. Biasanya ini adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak lagi harus embret, tidak lagi harus mencari nafkah untuk keluarganya. Dia sibuk hatinya untuk terus beribadah semampunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Yang penting hatinya di dalam hidupnya 24 jam itu isinya adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan golongan muqarrabin. Yang kedua adalah golongan abror. Golongan abror yaitu orang yang masih harus bekerja, harus mencari nafkah, harus mencari uang, tetapi dia masih harus dituntut untuk selalu makrifat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lebih enak jadi yang mana? Lebih enak jadi yang mana? Muqarrabin atau abror? Kalau boleh milih, Mas, saya memilih jadi muqarrabin, nggak perlu kerja, uang datang sendiri. Mana mungkin ya. Kalau lihat statusnya Teteh Hiroh itu usaha nggak boleh libur ya Teh. Karena kebutuhan dapur tidak pernah libur ya.
Kalau boleh milih, lebih baik menjadi muqarrabin, Mas. Nggak perlu lagi memikirkan kepentingan dunia, mau makan adanya apa, sudah nggak bingung, sudah nggak ada keinginan dalam hati aku pengen makan yang enak, enggak. Adanya di depan rumah ada daun ketela, dipetik, digodok, dimakan dengan nasi, wes. Habis itu di dalam hatinya sehari-hari terus isinya adalah berzikir dan beribadah kepada Allah. Besoknya lagi kok berasnya habis, dirinya nggak khawatir. Kalau beras habis, kalau memang masih dikehendaki hidup oleh Allah, tiba-tiba ada yang ngasih cau. Cau lumayan bisa hidup ya. Dia sudah tidak lagi mengurusi kepentingan dunia, menafkahi anak, istri, menafkahi suami semisal atau orang tua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana Allah mendatangkan rezeki itu diterimanya dengan hati yang senang. Ada yang kayak gini. 1 dibanding, tapi ada loh orang yang nggak kerja bisa makan dan hidup sampai sekarang, ada loh. Indeng-indeng yang sebelah sana, Mang Kuat, terus Iwan juga nggak kerja. Coba lihat, pernahkah engkau berpikir di situ ada kekuasaannya Gusti Allah? Kita yang tiap hari banting tulang cari uang, tetap aja badannya harus sakit, harus meriang ya. Kok orang lain makan seadanya kok sehat terus. Ya, padahal kita makannya yang bergizi, yang banyak vitaminnya ya. Ya. Sebenarnya letak sehat tidak sehatnya itu karena, tak kasih tahu rahasianya, mereka ini memiliki sifat menerima. Kalau kita kan banyak protesnya, termasuk saya. Sekarang telur, nanti malam telur lagi, besok pagi telur lagi, dalam hati ngomong bosen, guys. Itu berarti memiliki sifat tidak menerima. Tetapi bagi orang-orang yang dia muqarrabin, tidak ada lagi sifat protes dalam hatinya. Didatangkan sambel, alhamdulillah. Tak tanya makan apa hari ini, makan singkong digodok, pakai apa? Sama nasi. Udah. Lah. Kalau kayak kita, itu tidak akan mampu ya. Ibu-ibu kalau cuma nasi sama singkong, kalau nggak ada sambelnya pasti nggak mau, pasti kumaha carana kudu aya tak jamin itu. Nggak mungkin cuma mau nerima nasi sama singkong. Golek sambel ya. Terus besoknya lagi tak tanya lagi, makan apa hari ini? Makan mie saja. Iya. Lah, gizinya dari mana? Ya Allah. Ya itulah, orang-orang muqarrabin itu di dalam hatinya itu sudah tidak ada khawatir, tidak ada protes, yang ada hanya bisa menerima. Ya. Kalau kita orang abror, itu karena kita masih dituntut untuk mencari nafkah,
ngepanan budak, ya, incu komo, ngepanan dulu. Kita masih dituntut oleh Allah untuk bekerja mengejar urusan dunia, kalau perlu sekaya-kayanya, tetapi juga dituntut untuk beribadah dan makrifat kepada Gusti Allah. Ini dua makom ini tidak bisa diminta, Bu. Aku tak minta makom abror Aku tak pengen mukorobin lebih enak ya. Kata siapa? Belum tentu nek jenengan ditempatkan oleh Allah makom mukorobin bisa kuat. Belum tentu loh. Sehingga makom apapun yang Allah berikan, baik abror maupun mukorobin, itu sudah yang terbaik. Ada yang bapaknya kerja, ibunya tidak itu sudah yang terbaik. Ada bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Ada yang ibunya kerja, bapaknya belum itu yang terbaik. Yang penting, meskipun panjenengan ditempatkan di abror maupun mukorobin, yang menjadikan tuntutan dari Allah itu cuma satu, hati kita selalu nyawang Gusti Allah. Itu aja. Karena ada orang yang kesulitan ekonomi, untuk makan susah, tetapi hatinya dalam keadaan tersiksa. Ada ya? Ada. Ada orang yang hidupnya juga nggak punya, kesulitan ekonomi, tetapi hatinya tetap enjoy saja. Inilah yang mukorobin. Beda loh ya. Yang membedakan mukorobin sama orang yang bukan mukorobin adalah hatinya tatmainul qulub. Sama-sama nggak punya harta, sama-sama nggak punya penghasilan, sama-sama nggak punya uang, tetapi dia masuk golongan mukorobin manakala hatinya tenang dan selalu makrifat kepada Gusti Allah. Karena juga banyak orang yang nggak punya, mohon maaf, fakir miskin, dicoba oleh Allah nggak punya harta, tetapi hatinya tersiksa. Ini bukan mukorobin. Maka jika engkau ditempatkan di abror, meskipun engkau dalam keadaan harus menuntut mencari uang, jangan pernah engkau takut. Jangan takut kaya, jangan takut punya uang banyak, jangan takut punya harta yang banyak. Yang penting hatimu sudah selalu dibekali dengan sirul asror. Apa bedanya orang abror dengan orang yang umum? Sama-sama kaya, sama-sama harus cari uang, sama-sama punya harta dan harus mengejar harta. Yang membedakan abror dengan orang umum yang belum tercahayai makrifat oleh Allah, hatinya selalu duduk di dalam tajalinya Allah, selalu memandang semua datangnya dari Gusti Allah. Sama-sama ngejar dunia, yang satu melihat Allahnya, selalu menyertakan sirul asror, yang satu lagi mengejar dunia dengan hawa nafsu. Beda ya Bu nggih? Beda. Maka kembali kepada tadi, baik mukorobin maupun abror ini sama-sama dituntut oleh Allah untuk menjalankan yang namanya wirid. Jadi saya, jenengan, baik abror maupun mukorobin dituntut oleh Allah selalu memegang teguh yang namanya wirid. Wirid itu apa? Yaitu zikir kepada Gusti Allah. Nih kuncinya Bu.
Tadi tak kasih kunci. Orang yang muqarrabin maupun abror sama-sama memegang wirid, beda dengan orang yang biasanya. Orang biasanya dalam mengejar harta, dalam mengejar dunia tidak menggunakan wirid, tetapi menggunakan nafsu. Mas, caranya menggunakan wirid bagaimana? Satu, hatimu harus terus berzikir. Zikirnya apa? Ada 3 macam yang harus terus engkau gelorakan. Yang pertama adalah zikir jahar. Zikir jahar ini jangan pada saat masak engkau ngomong, nanti jadi dikira orang yang stres. Zikir jahar itu laksanakan ketika semisal habis sholat, saat yasinan, tahlilan, itu tidak masalah. Satu. Zikir yang kedua adalah zikir di batin atau zikir sir, yaitu zikir yang menyebut asma Allah, bah la ilaha illallah, bah astagfirullah, bah subhanallah, atau apapun yang engkau sebut kepada Allah, engkau laksanakan di dalam hati semampu jenengan, seingat jenengan. Kok pas lagi duduk ingat subhanallah, subhanallah, lakukan dalam hati. Ini untuk mendorong hati kita untuk selalu berlaku wirid kepada Gusti Allah. Coba kalau pas lagi dengerin pengajian, sambil dengerin hatimu ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semisal bebas mau milih apa, mau milih la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Tancapkan di dalam hati agar selalu hati ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus terus-terusan, tetapi pada saat dirimu ingat klik sama Gusti Allah. Pas lagi nyese, keinget harus zikir sir, zikir batin, lakukan. Pada saat ngopi, ibu-ibu sih suka ngopi nggak sih? Suka ya. Sok ngopi. Sambil ngopi, hati kita ingat Allah. Zikir sir ini, hati kita masih wujud menyebut nama Gusti Allah, masih menyebut. Kalau menyebut berarti ada diri kita yang menyebut, ada Gusti Allah yang disebut. Paham Ibu? Ini zikir sir. Masih ada yang disebut. Ini untuk mendongkrak zikir tingkat ketiga yang harus engkau lakukan, yaitu zikir sirul asror, zikir yang tidak lagi menyebut, tidak lagi mengucapkan, la suarin, la bilafadhin, tidak ada lafal, tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada huruf, tidak lagi menyebut nama. Terus wujudnya apa Mas? Yaitu menyadari semua ini Gusti. Contoh apa? Ketika engkau nyeruput kopi yang nikmat, hatimu tidak boleh ada iman. Nikmatnya kopi itu datangnya dari kopi, tetapi harus ngomong datangnya dari Gusti Allah. Nyampe situ Pak, Bu. Ya, tadi kan kau nyebut tok ya, Allah gitu tok ya. Kalau zikir sirul asror nyampe menyatakan nikmatnya kopi itu datangnya bukan dari kopi. Kopi tidak bisa memberikan rasa, yang memberikan rasa datangnya langsung dari Gusti Allah. Nah ini nek bagi orang awam dikira wong gendeng. Iya betul. Ini zikir yang terus menembus apapun itu datangnya dari Allah. Pada saatnya rasakan gerakannya itu, di situ ada perannya Allah. Rasakan di situ ada pergerakannya Allah. Termasuk mohon maaf, meskipun tangan jenengan gini,
Gini loh, ini ke sini, di tengah-tengah ini, di situ ada hidupnya Gusti Allah. Kalau nggak ada ini, tengah-tengahnya, ya nggak ada ini semua. Paham ya? Kalau nggak ada hidup yang menyeliputi semua ini di dalam diri dan di luar diri kita, di sini tidak ada kehidupan. Akhirnya hatimu terus mengatakan di sini semuanya ini hanya Allah. Kalau sudah duduk di situ, diri kita fana, fikihnya nggak ada, budayatnya nggak ada, nama kita semua nggak ada. Yang ada semua ini kebesaran Gusti Allah. Itulah wujud karunia Gusti Allah. Apa yang didapatkan dari wirid yang engkau terus istiqomahkan, yaitu yang namanya warid. Warid itu wujudnya hati yang tenang. Warid itu wujudnya hati yang wirid dengan warid beda. Wirid itu akan menghasilkan warid. Warid itu ketenangan yang datangnya dari Gusti. Tidak hanya ketenangan, ya petunjuk. Petunjuk, ya ketenangan. Ketika ada masalah diberikan jawaban dalam hati. Tidak lagi engkau sibuk curhat ke manusia, enggak. Hatimu ketika ada masalah langsung bertanya kepada Gusti Allah. Yang mana? Ya ini semua. Yang itu wujudnya dalam hatimu nanti ngomong, ya Allah, aku punya masalah gini. Apa solusinya? Nanti akan diberikan petunjuk mengalir dengan sendirinya. Itu akan muncul jika engkau terus-terusan mewiridkan zikir 1, 2, dan 3 tadi. Itu. Maka ketika warid itu muncul tanda-tandanya, engkau diberikan petunjuk dalam hal apapun. Ada kesulitan ekonomi, diberikan petunjuk. Ada kesehatan yang terganggu, sakit, diberikan wujudnya apa? Hatimu itu ngomong, ada yang ngomong dalam hati. Diberikan solusi, harus beli obat ke warung, sembuh. Harus ke dokter, sembuh. Nggak punya uang, harus pinjam ke keluarga, saudara, ada. Jadi hatinya itu tenang, tidak ada lagi pusing. Inilah wujud warid. Ya. Ketika ada suami yang merengut, ada anak yang nakal, ada tetangga yang iri, dengki, sirik, hatimu diberi petunjuk oleh Allah. Berupa apa? Ketenangan lahir dan batin. Ya. Tidak mungkin muncul warid kalau engkau tidak melakukan wirid. Tidak muncul ketenangan hati dan petunjuk kalau engkau tidak melakukan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu dalilnya. Bahwa sesungguhnya dengan zikirlah hatimu akan menjadikan tenang. Zikir apa? Zikir 1, 2, dan 3 tadi. Yang paling utama zikir 3 yaitu zikir sirul asrar. Caranya gimana? Ketika masalah apapun yang Allah hadapkan, hatimu kudu langsung merasakan di situ Allah. Jangan kau sibuk masalahnya yang kau lihat, tetapi sibuklah yang kau lihat adalah siapa di balik masalah itu dan siapa di balik solusi itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pernah menceritakan, ada yang ingat enggak? Ibu-ibu ngerti dendeng? Pernah cerita saya ya tentang dendeng ya? Dendeng, tahu dendeng? Daging yang dikeringkan, iya, daging sapi. Ya. Daging sapi yang dikering, ada kucing dilempar kira-kira kucingnya nyamperin yang ngasih apa sibuk dengan dendengnya? Sibuk dengan dendengnya.
Nanti kalau dia udah habis, ngedekat lagi ke yang ngasih. Kalau sudah makan, kenyang, ditinggal iya enggak? Itu tingkah laku kucing. Ketika hafal kalau masalah kucing. Coba. Jika hatimu diberikan kenikmatan oleh Allah, hatimu sibuk menemui yang memberikan kenikmatan atau terlena dengan kenikmatan. Di situ, itu jawab sendiri aja. Ketika engkau diberikan kenikmatan oleh Gusti Allah, mau jadi kucing, apa mau jadi orang yang sadar Gusti Allah. Yang kedua, ketika engkau dilempar kerikil oleh orang yang sangat tampan, semisal engkau belum nikah, katakanlah masih perawan, masih muda, masih kinyis-kinyis, engkau dilempar kerikil oleh orang yang sangat tampan, kira-kira engkau akan mencari kerikilnya atau mencari yang melempar? Sing bener. Sekarang tak tanya, jika kita dilempar kerikil berupa sakit, berupa enggak punya duit, itu kan cuma kerikil, Bu. Kira-kira engkau sibuk mencari kerikilnya, aduh nelangsa, sakit, enggak punya uang, apa sibuk mencari yang tampan tadi? Tak balik loh ini loh, ayo. Berarti yang tadi itu jawabannya engkau sibuk mencari kerikil buat apa? Lebih baik mencari yang tampan, akhirnya menjadi sepasang itu. Paham ya filosofi itu ya? Oke. Jadi besok ingat, nek diberikan kenikmatan jangan seperti kucing yang dikasih dendeng. Kalau diberikan ketidaknikmatan berupa yang enggak enak, jangan seperti orang yang dilempar kerikil malah sibuk mencari kerikil. Sibuklah mencari yang tampannya. Iklan. Ya. Lanjut. Masing-masing telah diberikan karunia Allah sesuai dengan kedudukannya itu. Baik yang mukorobin maupun yang abror, masing-masing tetap diberikan karunia oleh Gusti Allah. Bodoh-bodoh bisa makan, bodoh-bodoh bisa hidup, ya. Sama, yang membedakan adalah sama-sama hatinya sadar Allah apa tidak, itu aja. Ada kaum yang Allah telah menempatkan mereka untuk berkhidmat ibadah kepadanya. Dan juga ada kaum yang telah memberi keistimewaan kepada mereka dengan mencintai Allah. Masing-masing kami berikan karunia kepada mereka berupa pemberian Tuhannya, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu terbatas. Jangan khawatir, Bu. Nek jenengan atau siapapun yang ditempatkan mukorobin, ya enggak khawatir. Mau saudaranya punya mobil mewah, ya dia hatinya tidak terpengaruh. Mau tetangganya punya rumah yang bagus, juga tidak terpancing, terpengaruh. Ya, biasa saja. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang diberi kedudukan sebagai orang zuhud dan ahli ibadah. Mereka tekun sekali dalam berkhidmat kepada Allah sehingga patutlah mereka mencapai surganya. Jadi kalau orang-orang yang memang sudah tidak lagi mengejar dunia, mukorobin itu otomatis waktunya itu banyak digunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Gusti Allah. Sedikit sekali waridah ilahiyah, karunia yang
dihasilkan kecuali secara mendadak, agar supaya orang-orang ahli ibadah tidak mengakui bahwa waridah ilahiyah diperoleh dengan persiapan. Jadi hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang kalau memang seperti Nabi itu mukjizat, kalau orang-orang soleh itu diberikan suatu karomah, itu tidak bisa dilakukan secara usaha. Semua rata-rata secara mendadak. Sehingga kita ini biar tidak mengakui, oh aku sakti karena wiridku. Aku bisa macam-macam, bisa yang aneh-aneh karena wiridku. Tidak. Bagi orang yang makrifat, semua itu sudah tidak lihat. Mereka hatinya tetap sibuk mencari, menemui Allah dalam hal apapun, tidak peduli ditempatkan oleh Allah menjadi orang sakti, orang yang hebat, tidak peduli, nggak penting. Bagi orang makrifat semua itu tidak penting. Yang penting hatinya selalu menghadap Gusti Allah. Karena memang orang-orang yang mengamalkan wirid itu ada diberi oleh Allah berupa alam mukasafah, yaitu alam yang diberikan terbukanya kegoibannya makhluk. Ibu-ibu kalau mengamalkan wirid, terutama zikir jahar dan zikir sir, zikir 1 dan 2 tadi, itu jika diniatkan kok masih ada keniatan selain Allah, itu akan diberikan oleh Allah terbukanya mukasafah. Baik berupa biar rezekinya lancar, biar bisa sakti, biar bisa menjadi orang yang ngobatin, bisa. Ini bahaya sebenarnya kalau engkau tidak paham ilmunya. Kalau saya tak hindari. Caranya bagaimana biar menghindarinya? Ya jangan ada kepentingan selain Gusti Allah. Sehingga engkau tidak akan menjadi orang sakti, tidak akan menjadi orang yang bisa menambah jalma. Kok tiba-tiba bisa? Itu hanya secara serta-merta. Tidak bisa bukan karena wiridnya, bukan, tetapi pemberian Allah yang serta-merta kapanpun Allah mau. Di situ, Bu. Kalau saya itu menghindari itu. Karena apa? Nanti kita akan menjadi lalai kepada Gusti Allah. Kalau ibu-ibu pengen, ya silahkan. Tapi bagi saya enggak penting ya. Enggak penting. Yang penting kita ini selalu memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, aku tak pengen jadi orang yang terkenal. Ya silahkan. Resiko ditanggung sendiri. Banyak uang, banyak jamaah, banyak yang minta tolong. Uang berdatangan sendiri. Akhirnya engkau lalai kepada Allah. Nauzubillah ini. Yang jelas, yang saya inginkan dan yang saya ajarkan atau inginkan itu adalah kemurnian tauhid, yaitu betul-betul ibadah kita hanya kepada Gusti Allah. Itu selamat, wes dunia akhirat selamat. Betul itu. Karena jika engkau masih pengen kecampur-campur, berarti hatimu belum tertuju kepada Gusti Allah. Dah itu aja, Bu, sebagai pengajian pada sore ini. Sebagai informasi, katanya Bu Kadus pengen setiap Rebo ya. Kadus Bu siapa? Eko siapa? Oh, mau ngapain? Oh, gabung, alhamdulillah. Gak apa-apa. Karena memang terus terang aja yang kebagian ilmu ini tuh hanya orang-orang pilihan. Betul. Banyak di luar sana sebenarnya pengen ikut. Banyak di luar sana sebenarnya pengen tahu. Tetapi kalau Allah belum berkehendak tidak akan pernah bisa. Sudah pernah ikut pun pasti akan keluar. Bersyukurlah bagi ibu-ibu masih dipertahankan. Ya, artinya Allah masih menghendaki keselamatan hati, lahir dan batin fid dunya wal akhirah. Gitu, Bu. Memang enggak untuk semua ilmu ini sebenarnya, enggak untuk semua.
Sebenarnya untuk semua, tetapi Allah tidak menghendaki semua itu. Ada waktunya, ada yang sekarang dikehendaki, ada yang belum gitu. Jadi kemarin ketemu Bu Kades waktu kerja bakti, katanya di Gumbul Impres itu gantian di musola itu setiap tanggal setiap Rebo, dimulai tanggal 20 Agustus, sebulan sekali ya. Memang karena masih awal ya, sebulan sekali nggak apa-apa ya. Syukur-syukur kok nanti bisa nambah seminggu sebulan 2 kali ya syukur. Karena kalau kelamaan itu sebulan sekali itu sebenarnya ilmunya jadi nggak tapis, kesuwen, lupa ya. Sebenarnya mejehna itu ya seminggu sekali atau sebulan 2 sekali itu masih mejehna. Tapi kalau sebulan sekali itu sudah, nanti kesana itu sudah lupa lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa, untuk penghangatan awal ya kita turuti saja, toh itu semua juga tergantung dari ridhonya Gusti Allah. Kalau saya itu nggak memikirkan kok tiba-tiba nanti diberhentikan di tengah jalan atau dilanjut mau sampai kapan, nggak peduli. Kok malah berhenti, alhamdulillah, berarti saya bisa kekep jeng pamajikan. Saya tidak mencari jamaah, Bu, terus terang. Saya nggak mencari uang, saya nggak mencari pengikut, saya nggak mencari apa-apa ya. Yang saya inginkan setiap jiwa manusia itu bisa diselamatkan oleh Gusti. Tinggal jenengan mau selamat atau enggak, wis ngono wae. Enggak usah memikirkan di sini ada apa, harus pakai apa, enggak. Ya, enggak usah ya. Iya. Iya, ini juga ngilingin saya sendiri sebenarnya. Bukan untuk jenengan. Jenengan ya juga, tapi lebih utama adalah diri saya. Kok jenengan bisa masuk, alhamdulillah, wis ngono wae ya, Bu. Sebenarnya kan itu kayak keadaannya di Mas ini, cuma mungkin belum ada hidayah. Ya itu tadi, sekuat apapun kalau belum ada takdir tidak akan bisa. Nggak, Aina, semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan harapannya nanti di Impres diberikan ridho. Kok syukur-syukur sampai sana ya diberikan ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga firman.